Mas terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Mas? Kabur aja dulu ada kampanye. Lah hashtag nggak apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Dari Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah, kabur aja sudah, itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Karena saya anggap pertanyaan biasa aja, pengen nanya tanya tagar, saya nggak ngerti tagar apa, karena kan saya di Kementerian Tenaga Kerja kan lagi fokus kerja, nggak ngurusin tagar. Makanya saya bilang saya nggak ngurusin tagar, mau kabur aja, saya bilang jangan balik lagi ya, saya gituin. Saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu, di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya direspon dengan baik, bukan diejek. Kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana. Gini, jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi keluar sana semangatnya pergi gitu ya, pas nggak mampu pulang bikin video tuh, Pak pemerintah tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Banyak penanganan itu. Nah itu karena di dalam negeri sendiri nggak kita bisa ngurus. Nah dari waktu ke waktu kita katakan itu, tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Yang saya ketahui sampai dengan akhir tahun 2023, berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia nggak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT, berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Jadi itu pernyataan keras dari masyarakat, kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Negara ini kan selalu untuk menjaga warga negaranya, dan kita ini sedang membangun bagaimana lapangan pekerjaan itu ada. Nah inilah tugas kita negara, menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan, kita punya anggaran nanti, kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Dan itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah itulah tadi yang dimaksud, jangan sampai orang-orang kita yang hebat-hebat ini malah stay di negara lain. Di sana pajak besar loh, belum tentu kehidupan kulturnya sama dengan kita. Kita di sini tuh ikhlas membayar pajak karena kita dapat hasilnya. Sementara kalau di Indonesia ada sentimen bahwa kelas menengah terutama ya, kelas menengah itu yang paling banyak menyumbangkan pajak melalui pajak penghasilan dan tentunya PPN juga yang baru saja naik jadi 12% itu kebanyakannya dari konsumsi kelas menengah. Nah, tapi kelas menengah ini yang paling nggak dapat apa-apa. Jadi banyak program seperti bantuan BLT dan makan bergizi gratis dan seterusnya itu kan tidak menyasar kelas menengah. Sebelumnya saya mau menyambut undangannya Bang Noel untuk memberikan masukan dan kritikan. Jadi yang terbaru ini kritikannya adalah pemotongan anggaran itu kok sampai mepet ke hal-hal yang esensial. Salah satunya mengancam kenaikan UKT untuk mahasiswa. Ini problem besar. Kenapa? Karena saat ini partisipasi realitas sekarang pun belum dipotong nih anggaran. Partisipasi anak usia kuliah itu cuma 30% yang beneran kuliah. Jadi kurang dari sepertiga talenta kita itu berkuliah bahkan. Nah, yang sudah kuliah pun punya ijazah S1, D1, D2, D3 dan sebagainya, itu masih belum terserap lapangan kerja formal. Jadi yang paling perlu dibenahi di Indonesia itu sebetulnya lapangan kerja formal untuk yang berpendidikan tinggi. Ya, kalau boleh jujur,
saya dapat beasiswa di Singapura, dan kalau saya nggak dapat beasiswa itu, saya kemungkinan putus kuliah. Makanya ini saya concern besar dengan kenaikan UKT, resiko kenaikan UKT ini saya kritik tadi itu ya. Jadi Kalau Anda saya bisa aja bilang negara hampir lain yang putus menyelamatkan kuliah, pendidikan atau yang Anda lain. dong ya? Iya, waktu itu belum ada LPDP juga gitu. Jadi saya juga agak concern kalau sampai LPDP dan beasiswa yang lain yang membantu talenta kita untuk maju ke tingkat global itu juga kena pemangkasan anggaran, itu sangat-sangat concerning sekali. Termasuk Olimpiade, saya dulu alumni Olimpiade Matematika dan tahun ini terancam tidak bisa berangkat loh. Adik-adik saya itu tidak bisa berangkat karena pendanaan untuk memberangkatkan tim Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Komputer dan sebagainya itu dipangkas 90% kalau nggak salah pemangkasannya. Ini tentunya menjadi catatan bagi pemerintah ya. Gini loh, Mas, negaranya dibangun dengan nasionalisme, rasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena nasib sejarah dan tujuan yang sama. Kita akan hidup bersama secara adil di negara ini. Kalau mau miskin, ayo miskin bersama. Gitu. Agar apa? Bahwa kemiskinan itu bukan karena kejahatan dilakukan oleh pengusaha, tapi penguasa. Tetapi karena kita belum mampu menggunakan sumber daya alam. Nah, nasionalisme seperti itu bisa luntur, ya. Nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim, seperti di Korea, dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh, diusir pemerintahnya. Di Syria diusir, kan gitu. Nah kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa ya, kabur aja dah dulu gitu. Itu kan sebenarnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di dalam NU itu jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban yang netral daripada ngusir orang. Nah, akumulasi dari ketidakpuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan difahami. Bukan dimusuhi orang mengatakan gitu. Itu harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Akhir-akhir ini ramai soal tagar kabur aja dulu. Dan ini salah seorang ya mungkin wartawan ya menanyakan kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Bung Immanuel Ebenezer atau Bung Noel ya. Tetapi anehnya mendapat jawaban yang begitu ya tidak mencerminkan bahwa dia seorang wakil menteri ya. Jawabannya kok kalau mau kabur aja. Dan nggak usah balik lagi. Ini kan kalau kata Prof. Mahfud itu jawaban yang sangat jahat sekali. Dan perlu diketahui ya bahwa tagar kabur aja dulu adalah salah satu bentuk kritik ya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini ya menggema ya soal efisiensi anggaran, soal pemangkasan anggaran di ya kementerian dan berbagai lembaga. Dan itu berimbas atau berefek ke dunia pendidikan ya, terutama ke soal bakal naiknya pembayaran UKT mahasiswa ya. Dan itu juga berefek ke pembangunan sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan ini menuai kritik dari masyarakat dan salah satunya adalah kritik tagar kabur aja dulu. Dan ini juga berkaitan dengan soal pekerjaan di Indonesia ya, yang katanya Presiden Prabowo Gibran, pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja, tetapi nyatanya sampai hari ini tidak ada tuh kelanjutannya bagaimana realisasinya ya. Dan ini juga sebagai bentuk kritik ke pemerintah ya, soal berbagai kebijakan, soal lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang sampai saat ini hukum hanya menyasar kepada lawan-lawan politiknya, tetapi tidak kepada substansi hukum itu sendiri, bahwa semua rakyat Indonesia sama di mata hukum, itu tidak terjadi ya. Dan di sini Profesor Mahfud MD terang-terangan mengkritik ya apa yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Bung Noel ya.
yang menjawab dengan pertanyaan wartawan dengan entengnya, kalau mau kabur, kabur aja, nggak usah balik lagi. Nah ini keras sekali Profesor Mahfud MD menanggapi jawaban dari Bung Noel ini ya. Dan Profesor Mahfud menjelaskan begitu panjang lebar ya bagaimana memang ketidakadilan, memang ketimpangan, memang penegakan hukum di negara kita ini membuat para generasi muda ini pesimis ya. Pesimis di negeri ini. Pasalnya apabila generasi muda ini, anak-anak muda ini akan ya mencari pekerjaan ataupun akan masuk ke dunia pendidikan seperti perkuliahan ya, itu begitu sulit dan biayanya begitu mahal. Dan soal pekerjaan sampai saat ini mana tuh nggak ada solusinya, yang ada malah PHK yang merajalela, yang ada malah kebijakan-kebijakan yang ya sebut saja merugikan kepentingan rakyat Indonesia atau tidak berpihak kepada rakyat kecil ya. Dan masalah soal kabur aja dulu ini memang ini kritik dari rakyat Indonesia yang kelas menengah ya. Yang kita tahu kelas menengah kan kemarin kena imbas dari pajak PPN 12% ya. Tetapi masyarakat menengah ini kenyataannya tidak menerima bantuan apapun ya, seperti ya sebut saja ya, bansos ya, sebut saja BLT dan bahkan makan bergizi gratis ya. Jadi ya wajar saja kalau kelas menengah ini membuat protes tagar kabur aja dulu. Pasalnya menurut mereka ya di luar negeri itu kehidupannya lebih terjamin, keamanannya lebih terjamin, dan keahlian kita ataupun keahlian kita lah memang sangat dihargai sekali di sana ya. Dan ini yang membuat para anak muda ini membuat tagar kabur aja dulu. Ya memang kabur aja dulu ya, pergi aja dulu dari Indonesia, mencari kehidupan yang layak lah di negeri orang ya. Dan Bung Noel menyebutkan bahwa pajak di luar negeri kan sama aja gede. Iya, tetapi pajak di sana itu disalurkan memang benar-benar kepada yang memberikan pajak, yaitu rakyatnya, masyarakatnya. Ya, fasilitas umum, ya jalan semua itu memang diprioritaskan ke situ uang pajaknya, tidak dikorupsi seperti di Indonesia ini. Jadi itu yang membedakan di Indonesia dan di luar negeri. Dan tadi juga ada ya salah seorang diaspora ya yang ada di Singapura tadi ikut berkomentar di video depan tadi ya, juga menyebutkan bahwa dunia pendidikan juga sangat berbeda antara di luar negeri. Ya sebut saja Singapura, China, Jepang, Amerika itu sangat jauh sekali dengan Indonesia. Dan bahkan kalau di pendidikan tinggi ya, pendidikan dengan kurikulum yang sama itu biayanya sangat jauh lebih mahal di Indonesia daripada di luar negeri. Ini kan sangat aneh sekali. Padahal di sana kualitasnya lebih bagus. Dan itu yang membuat tagar kabur aja dulu ini jadi menyebar kemana-mana nih. Tidak hanya orang yang ingin mencari pekerjaan, itu menyasar juga orang yang ingin menimba ilmu, mencari pendidikan di Indonesia yang begitu mahal, lebih baik ke luar negeri yang ya mungkin sedikit murah dengan kualitas yang lebih bagus. Dan juga masalah pekerjaan, ya mungkin di sana orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya keahlian itu lebih dihargai ya. Ya dari segi finansial mungkin gajinya lebih besar, lebih dihargai, taraf hidupnya lebih tinggi ya. Dan fasilitas umum segala macam kehidupannya mungkin di sana lebih nyaman. Jadi sebagian mengatakan bahwa ya memang lebih baik ke luar negeri, tapi kan itu untuk sementara dan bukan untuk selamanya jadi warga negara asing, bukan. Untuk menghindari di negara kita ini yang carut marut seperti ini, ya sebut saja penegakan hukum yang masih timpang, keadilan sosial yang masih timpang, dan ya berbagai macam persoalan yang begitu, pemerintahan, menteri-menterinya yang banyak sekali blunder, ditambah lagi kebijakan dari pemerintah ini yang
menyangkut pemangkasan anggaran ini mungkin puncaknya soal pemangkasan anggaran yang berefek atau berimbas ke masyarakat. Ya tentunya para anak muda yang selama ini sedang mencari pekerjaan, dan sebut saja yang selama ini memang lagi menempuh di dunia pendidikan, yang tadinya ya mendapat beasiswa, mendapat kuliah gratis, mungkin dengan adanya pemangkasan anggaran ini yang katanya efisiensi justru malah berimbas ke mereka. Bantuan apa ke mereka jadi dicabut lagi. Beasiswa mereka jadi hilang. Nah itu yang membuat para anak muda ini mau nggak mau harus memprotes, dan protesnya ya tagar kabur aja dulu. Dan perlu digarisbawahi, tagar kabur aja dulu ini adalah salah satu bentuk kritik. Bukan antipati terhadap Indonesia, bukan persoalan masalah nasionalisme, itu bukan. Ini secara spesifik ini memang bentuk kritik kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai oleh para kaum milenial, kaum anak muda ini dinilai tidak memihak kepada mereka. Dan seolah-olah hak-hak mereka yang selama ini didapatkan jadi hilang. Ya pasti protes lah dengan bagaimanapun caranya. Dan kita tahu kan hari-hari ini mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan berdemonstrasi ke kantor DPRD, bahkan ke Istana Negara, menuntut agar pemangkasan anggaran ini dibatalkan. Pasalnya salah satunya itu banyak merugikan masyarakat umum, dan salah satunya merugikan mahasiswa itu sendiri. Efeknya ya UKT itu akan naik imbasnya, dan itu sangat ditentang keras. Jadi mahasiswa ini memang turun ke jalan itu bukan demi memperjuangkan hak-haknya yang selama ini didapat, yang selama ini terjangkau jadi tidak terjangkau, dan hak-haknya yang selama ini didapatkan tidak didapatkan, hilang. Dengan adanya pemangkasan anggaran, atau bisa disebut efek dari pemangkasan anggaran itu sendiri. Jadi pemerintah bertujuan ingin efisiensi, memangkas anggaran demi program makan bergizi gratis, tetapi giliran ditanya anggarannya, justru anggarannya itu memangkas anggaran-anggaran di kementerian-kementerian, di lembaga-lembaga lain yang efeknya justru lebih parah. Di sisi lain ingin memberi makan kepada anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA ya. Tapi di sisi lain orang-orang tua mereka jadi ikut di PHK. Karena ya itu tadi ada efisiensi pemangkasan anggaran. Yang orang tuanya mungkin pekerja harian lepas, ataupun buruh, ataupun pekerja di honorer di pekerjaan umum. Jadi semua mereka dirumahkan alias di PHK. Ini kan kontradiktif sekali. Di sisi lain ingin beri makan anaknya, tetapi pekerjaan bapaknya diberhentikan. Sangat kontradiktif. Jadi memang harusnya pemerintah itu menimbang-nimbang nih. Kalau ini kita ajukan dengan memangkas anggaran ini, bakal memangkas yang lebih besar. Istilahnya begini kalau kata para politikus ya. Dengan maksud ingin memangkas lemak-lemak yang ada di tubuh, tetapi otot dan tulangnya pun ikut terpotong. Nah itu yang terjadi saat ini, hingga menuai protes dari berbagai lapisan masyarakat, terutama para mahasiswa ya, yang sekarang ini juga ya sedang ya berdemonstrasi menuntut agar pemangkasan anggaran itu dibatalkan. Pasalnya efeknya kemana-mana dan mereka pun ikut terkena imbasnya. Oke? Mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang ingin belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.